Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Grace Tirto Hartono dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Kecantikan dan saya membidangi tata kecantikan rambut. Dengan judul materi, rubrik penilaian dan form penilaian dalam uji kompetensi berbasis KKNI. Untuk menilai dengan adil, objektif, dan terstandar menuju uji kompetensi yang kredibel berbasis KKNI. Dalam dunia pendidikan kejuruan, penilaian bukan sekedar memberikan angka atau nilai akhir. Penilaian adalah proses penting untuk memastikan kompetensi peserta didik sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang disingkat KKNI. Melalui rubrik dan form penilaian yang jelas, terukur, dan terstandar, uji kompetensi dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rubrik penilaian dalam uji kompetensi berbasis KKNI berfungsi sebagai panduan bagi penguji untuk menilai setiap aspek kemampuan peserta. Rubrik penilaian dibuat sesuai dengan unit kompetensi, yaitu terdiri dari elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, kriteria skor, dan bobot. TATO singkatan dari terbuka, adil, terukur, objektif. UKRK yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian. Untuk rubrik penilaian disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, disingkat SKKNI, dan disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan, disingkat dengan SKL. Pada tiap level KKNI dan komponen utama dalam rubrik meliputi 1. Aspek yang dinilai seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 2. Indikator penilaian yang menjelaskan perilaku dan bukti kinerja yang dapat diamati. Selain rubrik, penguji juga menggunakan form penilaian untuk mencatat hasil uji kompetensi setiap peserta. Berikut adalah aplikasi penilaian uji kompetensi. Aplikasi penilaian uji kompetensi tata kecantikan rambut jenjang 3, yang mana unit kompetensinya itu terdiri dari 1. Memangkas rambut pria, memangkas rambut wanita, mengeriting rambut, mempratata dasar dan pratata desain, menata rambut atau hairstyling, mewarnai rambut atau grey coverage, mewarnai uban dengan single application, penataan hairpiece atau hair welt, menata sanggul daerah, ada 10 sanggul daerah yang sudah dibakukan. Kemudian penguji akan menekan salah satu unit kompetensi yang akan dia nilai. Kita menekan penilaian memangkas rambut pria. Nah, untuk unit kompetensi memangkas rambut pria itu ada elemen kompetensi, ada indikator kelulusan, ada komponen penilaian, dan ada bobot. Elemen kompetensi
adalah bagian atau tahap-tahap di dalam unit kompetensi, sesuai yang sudah kami jelaskan. Indikator kelulusan di sini terlihat ketepatan menyiapkan diri sesuai etiket profesi seorang hairdresser atau penata rambut. Kemudian komponen penilaian dan skor penilaian serta bobot penilaian. Nah, di sini penguji harus menekan kriteria penilaian 2, 1, atau 0. Jika memangkas rambut sudah selesai, dilanjutkan dengan menilai unit kompetensi yang berikutnya, yaitu memangkas rambut wanita. Demikian selanjutnya, sampai di dalam satu jenjang, yaitu jenjang tata kecantikan rambut jenjang 3, diselesaikan atau dilaksanakan oleh peserta ujian. Jika semua unit kompetensi sudah dinilai, maka akan timbul rekap yang sudah diatur di dalam aplikasi. Penjumlahan dari seluruh unit kompetensi direkap menjadi satu nilai akhir. Jika nilai sekitar 80 sudah dinyatakan kompeten. Jika nilai di bawah 80 dinyatakan belum kompeten. Setelah selesai, kemudian penguji akan mengisi catatan penguji. Catatan penguji ini diisi sebagai berikut. Peserta nomor 01 kompeten sudah sesuai dengan kriteria penilaian. Itu jika peserta dinyatakan kompeten. Jika peserta dinyatakan belum kompeten, maka catatan penguji yang dicantumkan di sini, peserta nomor 01 belum kompeten karena tidak sesuai dengan kriteria penilaian. Seluruh peserta diisi dari nomor 1 sampai nomor akhir. Setelah uji kompetensi selesai, penguji memberikan catatan rekomendasi dalam aplikasi Si Kompeten. Bidang pengujian dan sertifikasi di LSK Tata Kecantikan kemudian melakukan rapat penentuan, memastikan penilaian dilakukan sesuai standar LSK dan prinsip KKNI. Seluruh dokumen dikompilasi antara nilai teori dan nilai praktek disahkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi untuk kemudian diterbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten. Langkah ini memastikan hasil uji memiliki integritas, akurasi, dan legalitas hukum. Rubrik dan form penilaian tidak hanya bermanfaat bagi penguji, tetapi juga bagi peserta didik, lembaga pendidikan, dan dunia industri. Bagi peserta, rubrik membantu memahami target kompetensi yang harus dicapai. Bagi LKP, form penilaian menjadi alat evaluasi
kualitas pembelajaran. Sedangkan bagi industri, rubrik memastikan tenaga kerja yang dihasilkan telah memenuhi standar profesional dan dibutuhkan dunia kerja. Melalui penerapan rubrik dan form penilaian berbasis KKNI, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Kecantikan berkomitmen menjaga mutu dan kredibilitas hasil uji kompetensi. Setiap peserta yang dinyatakan kompeten bukan hanya terampil secara teknis, tapi juga profesional, beretika, dan siap bersaing di dunia kerja nasional maupun global. Inilah pentingnya penilaian dan form penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di uji kompetensi.